Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Rahma Putri Andika dari kelas 642D07 dan NIM saya 64252097. Di sini saya akan membacakan analisis yang saya buat, yaitu analisis bahasa dalam pidato B.J. Habibie. Yang pertama itu saya akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu. Pidato merupakan sarana komunikasi yang digunakan pemimpin untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan motivasi kepada masyarakat. Salah satu tokoh nasional Indonesia yang dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik yaitu B.J. Habibie. Sebagai seorang ilmuwan dan negarawan, Habibie memiliki ciri khas dalam berpidato, yaitu menggunakan bahasa yang logis, sistematis, dan penuh motivasi. Bahasa yang digunakan Habibie tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan inspirasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi bagi bangsa. Selanjutnya, ada profil singkat B.J. Habibie. Badrudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau dikenal sebagai ahli teknologi penerbangan yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Selain menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga, Habibie juga dikenal sebagai sosok yang cerdas, visioner, dan inspiratif. Dalam berbagai pidatonya, Habibie sering membahas pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya ada analisis pilihan kata atau diksi. Salah satu ciri utama pidato Habibie adalah penggunaan kata-kata yang bersifat ilmiah, formal, namun tetap mudah dipahami. Contoh kata yang sering digunakan yaitu yang pertama ada pendidikan, inovasi, teknologi, kualitas sumber daya manusia, kreativitas, masa depan bangsa, dan kompetensi. Kata-kata tersebut menunjukkan fokus Habibie pada kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa melalui pendidikan. Pemilihan kata yang positif juga memberikan motivasi kepada pendengar untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan diri. Selanjutnya ada penggunaan bahasa yang logis. Bahasa dalam pidato Habibie sangat mengutamakan logika dan fakta. Sebelum menyampaikan pendapat, beliau biasanya menjelaskan alasan atau latar belakang suatu masalah terlebih dahulu. Setelah itu, beliau memberikan solusi atau harapan yang dapat dilakukan bersama. Pola ini membuat pidato menjadi lebih mudah dipahami karena pendengar dapat mengikuti alur pemikiran yang jelas dan sistematis. Contohnya, ketika membahas pendidikan, Habibie tidak hanya mengatakan bahwa pendidikan penting, tetapi juga menjelaskan bagaimana pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan negara. Yang selanjutnya ada penggunaan kalimat motivatif. Selain logis, pidato Habibie juga mengandung banyak kalimat motivasi. Contoh pesan yang sering beliau sampaikan adalah yang pertama, jangan takut bermimpi besar, teruslah belajar dan berkarya, masa depan bangsa ada di tangan generasi muda, dan kesuksesan diperoleh melalui kerja keras dan disiplin. Kalimat-kalimat tersebut bertujuan membangkitkan semangat masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, untuk terus mengembangkan potensi diri. Bahasa motivatif yang digunakan Habibie tidak berlebihan, tetapi disampaikan secara sederhana dan meyakinkan sehingga mudah diterima oleh pendengar. Selanjutnya, penggunaan bahasa persuasif. Dalam pidatonya, Habibie seringkali mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Contoh penggunaan katanya yaitu mari, kita, bersama-sama, dan harus. Penggunaan kata kita menunjukkan bahwa pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Dengan cara ini, pendengar merasa dilibatkan dan upaya pencapaian tujuan nasional. Yang selanjutnya ada struktur kalimat yang sistematis. Pidato Habibie memiliki susunan yang teratur dan runtut. Biasanya terdiri atas 1. Pembukaan yang berisi salam dan pengantar topik. Yang kedua, penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, menyampaikan data, fakta, atau argumentasi. Yang keempat, ada solusi dan harapan. Yang kelima, ada penutup yang berisi motivasi dan ajakan. Struktur yang sistematis membuat pesan lebih mudah dipahami dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya ada gaya bahasa inspiratif. Salah satu kekuatan pidato Habibie
adalah kemampuan memberikan inspirasi. Beliau seringkali menceritakan pengalaman hidup, perjuangan menempuh pendidikan, serta pentingnya kerja keras dalam mencapai cita-cita. Gaya bahasa inspiratif ini membuat pendengar tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga mendapatkan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya ada fungsi bahasa dalam pidato Habibie. Bahasa yang digunakan Habibie memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi informatif, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi persuasif, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, ada fungsi motivatif, memberikan semangat belajar, bekerja, dan berinovasi. Yang keempat, ada fungsi edukatif, menanamkan nilai pentingnya pendidikan, disiplin, dan tanggung jawab. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa dalam pidato B.J. Habibie memiliki karakteristik yang logis, sistematis, persuasif, dan inspiratif. Pilihan kata yang digunakan banyak berkaitan dengan pendidikan, teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia. Selain menyampaikan informasi, Habibie juga memotivasi masyarakat untuk terus belajar, bekerja keras, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pidato Habibie dapat menjadi contoh komunikasi yang efektif dalam menyampaikan gagasan dan inspirasi kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian penjabaran analisis yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.